Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Fan Pertanian. Salam petani Indonesia, salam penyuluh pertanian, dan salam pertanian organik Indonesia. Nah, di sini teman-teman, kami dari BBD Buk Putih membimbing para petani. Namun yang kali ini yang kita bimbing adalah BUMDes Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan, teman-teman. Nah, di sini perlu saya jelaskan untuk bahan-bahannya itu yang kita gunain adalah dolomit, ya. Dolomit itu nanti kita menggunakan dolomit sampai mencapai 15 kg dolomit. Kemudian kohe kambing itu 150 kg. Kemudian dedak itu 50 kg, kemudian serbuk kayu dari hasil gergaji ataupun dari hasil singso ataupun dari hasil circle itu 50 kg. Kemudian nanti kita tambah debok pisang ya sekitar 30 sampai 50 kg juga untuk debok pisangnya. Nah, untuk bahan-bahan aktivatornya itu kita menggunakan E4, air leri, dan molase, teman-teman ya. Molasenya tuh dari tetes tebu, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk penggunaan E4 idealnya itu 1 liter air itu mencapai 10 sampai 20 tutup botol E4, teman-teman. Nah, di sini itu ada air leri ya. Air lerinya ini kita gunain sekitar 15 liter. Kemudian E4-nya sesuai kelipatan 20 tutup per liter. Kemudian molasenya ya, molase tetes tebunya. Nah, nanti ini kita campur menggunakan air mineral, teman-teman, untuk aktivator bakterinya yang mau kita spray ataupun kita siramkan di atasnya. Nah, untuk tingkatannya ini, teman-teman ya, tingkatan pembuatan organik pupuk organik padat dari kohe kambingnya itu lapisan paling bawah itu yang pertama kita ratain itu adalah kohe kambing dulu, teman-teman. Nah, kohe kambing, kemudian kita tabur dolomit sampai merata, kemudian kita kasih dedak dan serbuk gergaji. Nah, kemudian kita tabur menggunakan dolomit lagi sampai rata. Nah, setelah di tahap itu, nah di sini saya campurkan dulu air mineral di air leri tadi, teman-teman. Air lerinya ini teman-teman ya tadi 15 liter ya. Air lerinya ini kita campurin air mineral. Nah, nanti kita spray di situ. Kita ratain di atasnya. Kemudian setelah rata, nah kita tambahin lapisan atas itu menggunakan debok pisang, teman-teman. Ya, kita gunain lapisan atas itu, kita tambahin debok pisang dan kita siram. Nah, setelah debok pisang itu rata, kita siram menggunakan E4 ya. Baru nanti kita tambahin lagi kohe kambingnya, teman-teman, sekitar 50 kg lagi untuk lapisan paling atas ya. Nanti ini kita tambahin kohe kambing untuk lapisan paling atasnya. Nah, setelah kita tambahin kohe kambing, kita taburin dolomit lagi, teman-teman, bagian atas sampai merata. Nanti kita ratain dulu, tapi kohe kambingnya kita ratain. Nah, kemudian nanti kita tabur dolomit lagi sampai merata. Nah, setelah nanti kita tabur kohe kambing, kita ratain dan kita tabur dolomit setelah merata, kita siram lagi menggunakan aktivator bakteri ini, teman-teman. Kita spray lagi sampai merata. Ini teman-teman yang lagi nyepray ini, yang lagi nyiram E4 atau aktivator bakteri yang udah kita campur menggunakan air leri dan molase tadi, yang Bapak terakhir tadi itulah Bapak Agus, pembina BUMDes Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Oki. Nah, nanti teman-teman ya, setelah kita lakukan pembuatan ini, pencampuran secara merata yang seperti saya jelaskan. Nah, ini kan udah mulai diratain tuh kohe kambing yang kita tambah tadi 50 kg lagi. Nah, kita ratain, nanti juga kita taburin dolomit secara merata di atasnya. Kemudian setelah itu kita spray lagi nanti menggunakan aktivator bakteri.
Nah, setelah itu setiap interval 2 minggu, teman-teman, itu kita olah lagi, kita campur lagi, ya. Kita kacau lagi. Pokoknya kita campur secara merata, ya teman-teman. Kita aduk, kita olah, kita campur secara merata. Intervalnya setiap 2 minggu sekali, sampai batasannya apa yang kita lakukan sekarang itu benar-benar menjadi pupuk, ya. Nanti setelah memang udah menjadi pupuk, dengan ditandai dengan kohe kambingnya udah mulai hancur dan lain sebagainya, udah mulai terfermentasi dengan sempurna, di situ kita berhenti dan siap untuk diaplikasikan ke tanaman atau membuat media tanam, teman-teman. Ya. Nanti ditutup dengan terpal hitam, yang jelas itu terpal hitam jangan ditutup dengan rapat sehingga fermentasi itu akan berjalan dengan maksimal. Dan yang jelas setiap interval 2 minggu sekali itu kita aduk lagi, kita olah lagi, kita campur secara merata lagi, teman-teman. Tidak perlu ditambahi bahan-bahan lagi, cuman cukup di kacau aja, diaduk, apalah bahasanya ya, pokoknya dicampur lagi secara merata seperti itu. Diolah lagi lah bahasanya secara merata. Nah, sampai benar-benar nanti batasannya ya sampai dia menjadi pupuk organik. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, untuk jangka waktunya itu tidak bisa kita tentuin. Apakah dia 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, itu tidak bisa ditentuin, teman-teman. Ya, tergantung aktivator bakteri untuk mengolah bahan-bahan organik itu. Kalau kita batasi misalnya 3 bulan Pak udah bisa dilakuin, udah bisa dibuat untuk media tanam, ternyata belum jadi, itu sama aja kan gitu. Artinya cepat atau lambatnya itu tergantung proses fermentasinya, teman-teman. Ya, tidak bisa ditentuin. Kita sering menentukan, kita belajar dari buku sering menentukan 2 bulan, 3 bulan, ataupun sebulan jadi, tapi kenyataannya di lapangan nggak seperti itu kan seperti itu. Ya, kita bicara yang realistis, yang terjadi di lapangan aja kan gitu. Nah, namun tidak perlu kita takutkan ketika kita membuat pupuk organik dari kotoran hewan, difermentasi secara buatan ataupun tidak, ujung-ujungnya pada akhirnya kotoran hewan akan menjadi pupuk bagi tanaman dan akan menghasilkan unsur hara. Namun ketika kita melakukan fermentasi, maka akan ada percepatan di situ untuk menjadi pupuk dan siap diaplikasikan ke tanaman sesuai dengan komposisi pupuk organik yang akan tertera ketika kita labelkan, ketika kita labkan nanti, teman-teman, ya. Seperti itu. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.